الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kesalahan dalam azan dan iqamah. Poin yang ke-28. Di antara kesalahan pada saat azan dan iqamah adalah qira'at suratul ikhlas qabla iqamatis shalah. Kemudian surat al-ikhlas qul huwallahu ahad sebelum iqamah salat. Sebelum iqamah salat, sebahagian muslimin, yaitu orang yang beriqamat, membaca surat al-ikhlas ini. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia iqamah. Syekh Al-Qasimi mengatakan, qira'atus surat al-ikhlas salatan qabla iqamatis shalah i'lanan bi annahu sataqamu shalah bid'atun la aslah. Membaca surat Ikhlas banyak 3 kali sebelum iqamah dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa salat akan ditegakkan, ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya. Wala hajat laha, dan tidak ada kebutuhan kepadanya. Yang membaca surat Ikhlas sebelum iqamah. Jadi termasuk perkara-perkara yang diadakan oleh sebahagian kaum muslimin. Ada pula yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sebelum iqamah salat, sama seperti pembacaan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sebelum adzan. Wa min dzalika tilawatu syai'in minal Qur'an qabla iqamah. Termasuk di dalamnya adalah membaca ayat Quran ataupun salah satu surat sebelum iqamah. Mungkin bagi ahli Qur'an yang dibacakan oleh salah seorang qari, bukan ini mukim, mungkin orang lain yang membacakannya. Kemudian setelah selesai, qari ini membaca beberapa ayat Al-Quran, barulah si mukim, yaitu orang yang beriqamat, membacakan iqamatnya. Wa fihi taswid 'alal musallin, dan itu tentunya mengganggu orang-orang yang sedang salat. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an al-jahri bil Qur'an. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang membaca Quran dengan suara keras. Maksudnya adalah di tengah-tengah orang yang sedang beribadah, dan tidak memang dibacakan untuk mereka, dan mereka tidak siap untuk mendengarkannya. Termasuk di dalamnya adalah menghidupkan murattal di dalam mobil, tidak untuk mendengarkan. Sebagian ikhwan di Jawa memang ada radio kan gitu kemudian di satu radio kadang-kadang ketika acara ataupun program tilawatul Quran. Nah, ada baiknya ketika program tilawatul Quran, kalau memang tidak ingin didengarkan, dimatikan. Kecuali program-program lain, yaitu ceramah, itu silahkan. Tapi kalau program tilawatul Quran, kalau tidak ingin didengarkan, maka dimatikan. Nabi mengatakan, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Nabi mengatakan, janganlah kalian saling mengeraskan satu sama lainnya, yaitu mengeraskan suara satu sama lainnya, hingga suara itu saling menyaingi, saling beradu ala ba'dil Quran, bil Quran, tidak tatkala membaca Al-Quran. Jadi kita dilarang membaca Quran dan saling mengeraskan suara satu sama lainnya. Baik. Wa qala Al-Qasimi mengatakan, wa qara'tu fi hawasi matn Syekh Khalil. Aku telah membaca di hawasi itu ada catatan kaki atau catatan pinggir buku matan Syekh Khalil, anna man rafa'a sautahu bil Qur'an fil masjid yuqamu wa yukhraj minhu.
orang yang mengangkat suara membaca Al-Quran di dalam masjid itu yuqam, artinya disuruh pergi. Wa yukhraj minhu, dan dikeluarkan dari masjid. Idza dawama ala dalika, jika dia selalu dan terus-menerus melakukan hal seperti itu. Wa illa fa yu'mar bis-sukut. Kalau tidak, maka cukup diperintahkan untuk diam. Al-qira'ah sirran, atau kita suruh dia membaca ya, secara sir, secara lirik. Nah demikian ya, karena bacaan Quran yang diterapkan di dalam masjid ya, sementara orang-orang lain sedang ibadah, ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Baik. Wa yulhaqu bihadhihi bid'ah, dan termasuk juga bid'ah di dalam bab ini adalah qauluhum ba'da, ucapan sebahagian muqim, yaitu orang yang beriqamat setelah iqamat, ila asrafil mursalina al-Fatihah, atau ila arwahil muslimina al-Fatihah, atau ila man nahnu bihadratihi al-Fatihah. Ya, yaitu untuk ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, kan gitu ya, seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang-orang umum sekarang ini. Mereka katanya menghadiahkan al-Fatihah ya kepada Nabi, kepada dan seterusnya. Baik. Nah ini apabila dilakukan setelah iqamat ya, atau menjelang iqamat, maka ini termasuk bid'ah. Sedangkan di masjid qabrun atau mazar, waliyadillah. Terutama apabila di dalam masjid itu terdapat qabr, yaitu kubur, dan mazar. Mazar itu tempat orang-orang berkunjung ya. Biasanya makam orang-orang yang dianggap wali, keramat dan seterusnya. Waliyadillah. Jadi intinya adalah tidak ada bacaan apapun sebelum iqamat dikumandangkan ya. Tidak ada bacaan apapun sebelum iqamat dikumandangkan. Kemudian yang ke-29 adalah salatun nafilah idza iqamatus shalah. Mengerjakan salat sunat setelah iqamat salat dikumandangkan. Yaitu bolehkah mengerjakan salat sunat nafilah setelah iqamat dikumandangkan? Ya tentunya jawabnya, apabila iqamat sudah dikumandangkan, dia memulai ya salat sunat, ini dilarang tentunya ya. Ya, iqamat sudah dikumandangkan, ya artinya muqim, yaitu orang yang beriqamat sudah membacakan Allahu Akbar kan begitu ya. Kemudian dia memulai takbir, maka ini jelas dilarang. Ini jelas dilarang. Nah, jadi masalah tentunya apabila ia sedang mengerjakan salat kemudian muqim ataupun orang yang beriqamat ya membacakan iqamatnya. Nah, ini kondisi yang mungkin perlu diperinci di sini. An Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli rak'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ketika iqamat salat sudah dikumandangkan, dia mengerjakan 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Falamman sarafa Rasulullah la tabihin nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, la tabihin nas, orang-orang yang memprotes perbuatannya. Ya, orang-orang menegur tindakannya, membicarakan perbuatannya. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-subuh arba'an. Apakah salat subuh 4 rakaat? Apakah salat subuh 4 rakaat? Artinya kalau dia mengerjakan salat sunat nafilah sebelum subuh, ya berbarengan dengan iqamat salat tentunya. Kalaupun dia dapat 2 rakaat, maka pasti ya akan beriringan dengan salat apa? Salat subuh. Jika seolah-olah salat subuh itu 4 rakaat, ya tentunya begitu dia salam 2 rakaat, ya kita katakan salat sunnahnya, dia akan langsung berdiri dan bertakbir untuk salat fajar. Nah ini informasi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan salatnya itu dengan salat subuh 4 rakaat, dan salat subuh 4 rakaat hukumnya dilarang. Artinya apa? Sabda Nabi ini subuh arba'an, walaupun ini redaksinya pertanyaan, ya subuh arba'an, apakah subuh 4 rakaat? Tapi maksudnya adalah larangan, yaitu larangan mengerjakan salat apabila iqamat sudah dikumandangkan. Itu maksudnya di sini. Baik, karena subuh itu tidak boleh 4 rakaat dan dilarang, haram mengerjakan salat ya fardu itu di luar
ketentuan yang telah digariskan oleh syariat. Misalnya seorang sengaja dia sholat maghrib 4 rakaat misalnya, atau sengaja dia sholat subuh 3 rakaat. Baik. Di hadal hadis, di dalam hadis ini, inna dukhul ma'al imam fi sholati inda sama'il iqamah aula min rak'atain al-fajr. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ikut masuk bersama imam, artinya ikut mengikuti imam, ya, ketika mendengar iqamat salat dikumandangkan itu lebih utama daripada 2 rakaat fajar. Ya, kita tahu ikhwan fillah bagaimana keutamaan 2 rakaat fajar. Apa keutamaannya? Lebih baik daripada dunia dan khairun minad dunya wa ma fiha. Begitu besar keutamaan sholat fajar ini. Namun dalam kondisi seperti ini, ya, dia tidak memiliki keutamaan. Ya, bahkan ini dilarang. Apabila dia mengerjakannya, ya, setelah iqamat salat dikumandangkan. Apabila dia mengerjakannya setelah salat iqamat salat dikumandangkan. Baik. Waqad azhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karahiyah liman fa'ala dzalika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah menunjukkan kebencian beliau, ketidaksukaan beliau kepada orang-orang yang melakukannya, Ya, seperti ya di dalam hadis di atas. Walam yukir ala man qadaha ba'dal fariḍah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan orang yang mengqadahnya sudah apa? Sudah salat subuh, tapi mengerjakannya sebelum salat subuh, ya, ini berbarengan dengan iqamat, maka itu dilarang. Berbarengan dengan iqamat, ya. Lain halnya kalau sebelum iqamat itu silakan mengerjakannya. Tapi ketika iqamat sudah dikumandangkan, maka lebih baik salat fajar itu dikerjakan sudah salat subuh, ya, sudah salat subuh. Janganlah dia mengerjakannya sebelum salat subuh setelah iqamat dikumandangkan. Baik. Kama sabata bidzalika al-hadits sahihah. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza uqimatus shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika iqamat salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu, ya, kecuali salat fardu yang akan ditegakkan. Ya, atau salat fardu. Ya, atau salat fardu, salat yang wajib. Ya, sebagai contoh misalnya antum belum sholat maghrib, lalu antum mendatangi jemaah sholat isya, ya, antum pulang safar, ya, datang ke masjid, bermaksud ingin mengerjakan sholat maghrib. Ternyata sampai di masjid sudah azan dan iqamat sholat dikumandangkan. Apa yang antum kerjakan? Nabi mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika iqamat salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Di dalam riwayat lain, illa salat allati uqimat, kecuali salat yang akan ditegakkan. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya seorang musafir baru pulang dari safarnya, lalu datang ke masjid, dia dapati iqamat salat isya sudah dikumandangkan, sementara dia belum mengerjakan salat maghrib. Maka apa yang harus dilakukannya? Apakah dia mengerjakan, ya tentunya dia tidak sholat dan dia masuk sholat bersama imam. Apakah dia mengerjakan sholat yang ditegakkan ketika itu? Nah, kalau kita mengacu kepada zahir hadis, seharusnya dia mengerjakan sholat yang akan ditegakkan itu. Tapi itu dilarang. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan sholat maghrib. Sementara sholat 5 waktu itu harus dikerjakan secara berurutan. Maka dalam hal ini dia masuk ikut sholat bersama imam dengan niat sholat maghrib. Baru setelah itu dia mengerjakan sholat isya. Nah, demikian yang kami fikir. A'adzani Allah wa iyyakum. Wa fi hadzal hadits an-nahyu as-sari' an iftitahi nafilatin ba'da iqamatis shalah. Jadi hadis ini secara jelas menegaskan kepada kita larangan memulai ya salat nafilah setelah iqamat salat dikumandangkan. Sawaun kana ratibah, baik itu salat sunat rawatib, yaitu yang menyertai salat sunat rawatib itu adalah salat sunat yang menyertai salat fardu, ya, sunat subhi wa zuhri wal asri am ghairiha,
ataupun sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunat lainnya, ya, misal sholat wudu, kemudian sholat apa lagi, tahiyatul masjid dan lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Wa hadza madhhab Syafi'i wa Jumhur. Dan inilah mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan ini juga merupakan mazhab Jumhur. Qala Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu. Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya mengatakan al-hujjah inda tanazu' as-sunnah. Yang menjadi hujjah di dalam perkara yang diperselisihkan, yang dipertentangkan adalah sunnah. Faman adla biha faqad aflaha. Barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia akan beruntung. Wa taraka tanafful inda iqamatis shalah, wa tarku tanafful inda iqamatis shalah, wa tadarukuha ba'da qada'i fardh aqrabu ila ittiba'i sunnah. Tidak mengerjakan salat-salat sunat ketika iqamat salat dikumandangkan dan mengqadanya atau mengerjakannya sesudah mengerjakan salat fardu, itu lebih dekat kepada sunnah. Aqrabu ila ittiba'i sunnah. Wa yata'ayyadu bidzalika min haitsul ma'na. Dan dari sisi makna itu juga lebih kuat, ya. Bi anna qawluhu fil iqamah hayya 'ala shalah ma'naha halumma ila shalah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan di dalam iqamah hayya 'ala shalah maksudnya adalah halumma ila shalah, ai allati yuqamu laha. Wa ashhadu an-nas bi imtisali hadha al-amr man lam yatashabal 'anhu bi ghairihi. Nah, ketika mungkin orang yang beriqamah mengatakan pada qamatis shalah, ya, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, maka maknanya adalah marilah mengerjakan salat, ya, salat telah ditegakkan, marilah mengerjakan salat. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang segera menyambut, ya, ajakan yang dibacakan oleh muadzin tadi. Al-Qadhi mengatakan, wal hikmah fil nahyi 'an shalatil nafila ba'da al-iqamah. Di antara hikmah larangan mengerjakan salat sunat setelah iqamah adalah Allah yatawalla 'alaiha az-zaman fa yudhannu wujubuha. Agar, ya, tidak dibiarkan terus-menerus hingga orang-orang mengiranya itu menjadi apa? Menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Wa ta'aqqabahu an-Nawawi. Namun An-Nawawi mengatakan wa hadha dha'if. Ini adalah alasan yang lemah. Bal sahih, alasan yang benar adalah al-hikmah fihi, bahwa hikmahnya ayat tafarragha lil-fardhah min awwaliha, agar orang itu lebih konsentrasi untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan salat fardu. Ya, apabila dia menyibukkan salat sunat sebelum salat fardu, setelah iqamah salat dikumandangkan, maka dia masuk ke dalam salat dalam kondisi tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan salat sunat salat fardu tersebut. Hal ini. Wa yusra'u fiha aqabul imam, yang mana diperintahkan kepadanya untuk segera mengikuti salat fardu begitu imam takbiratul ihram. Wa idza sallama bin nafilah wa isfatahu al-ihram ma'a al-imam. Jika dia menyibukkan diri dengan salat sunat, ya, setelah iqamah salat dikumandangkan, maka dia akan terluput takbiratul ihram bersama imam. Wafatahu ba'du mukammilatil fardhah, dan terluputlah darinya beberapa penyempurna ibadah-ibadah yang wajib. Fal fardhah aula bil muhafadzah ala ismaiha. Dan amalan-amalan yang wajib seperti salat-salat fardu itu lebih utama untuk dijaga, ya, dengan apa? Dengan bentuk yang sempurna. Nah, jadi janganlah kita menyertakan salat fardu dengan salat sunat dengan salat fardu hingga dikira salat fardu itu 4 rakaat. Wa qala al-Qadhi mengatakan wa fihi hikmatun ukhra. Nah, di sini ada hikmah yang lain. Wa huwa an-nahyu al-istilaf 'ala al-imam, yaitu larangan untuk menyelisihi imam. Ya, larangan untuk menyelisihi imam. Mimma sabaqa, ya, dari hal-hal yang sudah kita sebutkan. Ya, tabayyana, jelaslah bahwa khata'u ba'dal musallin, ya, adanya kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat, yaitu nafiyul imam fi rakatul ula aw tsaniyah fala yanzamuna mubashara ila jamaah. Nah, dari situ dapat kita ketahui juga kesalahan sebagian orang yang datang
lalu ia dapati imam sedang berada pada rakaat pertama atau rakaat kedua. Lalu bagaimana apa yang dilakukannya? Misalnya imam sedang rukuk, sujud atau sedang sujud, kemudian duduk di antara dua sujud kan begitu ya. Kemudian sujud lagi, ya. Dan kadang-kadang ini rakaat kedua tasyahud awal. Lalu apa yang dilakukan oleh imam makmum ini? Dia berdiri, nunggu berdiri, nunggu imam itu berdiri. Nah ini adalah satu kesalahan. Mereka datang lalu mendapati imam sedang mengerjakan rakaat pertama atau rakaat kedua, fala yadhammuna mubasharatan ila jamaah. Dia tidak segera bergabung dengan jamaah. Dia menunggu berdiri gitu kan ya. Nah, kalau sedang rakaat awal imamnya ya, dia berdiri menunggu kan gitu ya. Rupanya kecilin dia. Imamnya dia pikir ya, imamnya sedang tasyahud awal, rupanya sudah tasyahud akhir. Ya, dia lihat imamnya tidak tawarruk kan gitu ya, istirahat dari sebagian ya mazhab ya, misalnya Maliki tidak ada tawarruk. Nah, dia dapati imam tidak tawarruk atau istirahat, dia kira rakaat kedua kan begitu ya, atau rakaat di atas awal. Nah, begitu tunggu, ya sudah lama dia menunggu, kok lama kali tasawufnya, tiba-tiba imam salam. Assalamualaikum, bingung dia. Nah, ini akibat apa? Akibat dia tidak segera bergabung ya dengan jamaah. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita dapat imam dalam suatu kondisi, ya maka bersegeralah kita untuk mengikutinya. Jangan menunggu sampai imam itu berdiri lagi, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam. Bal yatanahawna nahiyatan, bahkan mereka ada juga sebagian orang yang menyingkir agak jauh. Yusallu sunnah, untuk mengerjakan salat sunnah di situ. Wa ahyana yuzikul imam. Kadang-kadang dia masih mendapati imam. Wa huwa fil qu'udil akhir, sedang mengerjakan ataupun sedang duduk di akhir. Wa hadza min qillati fiqhihim. Nah, ini termasuk salah satu penyebabnya adalah mereka sedikit pemahaman, dangkal pemahamannya. Wa qad takunu as-shalah jahriyah wal imam yaqra'ul Qur'an. Nah, kadang-kadang salat tersebut adalah salat jahar dan imam sedang membaca Al-Qur'an. Wa hum an istima'i wa insati ghafilun. Namun ya, kita lihat sebagian orang mereka tidak menyimak dan tidak juga diam. Ya, yarqauna wa yasjudun bi sur'ah. Mereka rukuk dan sujud dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Liyudriku juz'an min salati ma'al imam, agar bisa dapat rukuk bersama imam. Ya, agar bisa dapat rukuk bersama imam. Nah, ini kadang-kadang salat subuh agak panjang kan begitu ya. Salat subuh agak panjang, kemudian dia tahu, kemudian dia sengaja main-main di belakang kan begitu ya. Nunggu nanti imamnya kira-kira sudah mau sujud atau sudah mau rukuk, baru dia masuk dengan terburu-buru untuk apa? Untuk rukuk dan sujud. Nah, demikian. Nah, cara seperti itu cara yang kita katakan sangat keliru. Baik. Wa hum yahsabuna annahum qad asabu hadfaini bi ramyatin wahidah. Mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan dua target dari satu pukulan. Itulah. Ya, mereka kira nanti dapat jamaah dan tidak berdiri lama kan begitu ya. Wa hum bil haqiqah lam yafqahu min salatihim allati tatarrahu atau tatawwu fiha shay'an. Namun hakikatnya mereka belum memahami tentang ibadah salat yang mereka kerjakan. Wa ma ja'ala Allahu rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dua hati dalam jiwa seseorang. Nah, demikian. Jadi intinya ikhwan-fillah, jangan pecah konsentrasi kita ketika sholat itu kumandangkan, maka segeralah kita mengerjakan sholat yang akan dikerjakan oleh imam, ya, atau sholat fardu yang akan dikerjakan. Janganlah kita menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat sunnah. Baik. Yang ke-30 ikhwan-fillah, at-tanafful ba'da tulu'il fajri bi shalatin la sababa laha siwa rak'atain as-subh. Mengerjakan salat sunnah setelah tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Salat yang la sababa laha, yang tidak ada sebab-sebabnya.
kecuali 2 rakaat subuh, yaitu 2 rakaat salat sunat fajar. An Hafsah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila fajar telah terbit, maka beliau tidak mengerjakan salat kecuali 2 rakaat ringan. Apa? 2 rakaat ringan. Setelah terbit fajar, artinya masuk waktu subuh, Nabi tidak mengerjakan banyak salat. Nabi cuma mengerjakan salat 2 rakaat ringan. Yang kata Ibnu Hajar, kira-kira dikerjakan ringan ini berapa menit? 4 menitan. 4 menit kan begitu ya? Itu mungkin salat paling ringan lah yang dilakukan oleh seseorang. Ya dengan dengan santai kan begitu ya. Khafifah di sini adalah maksudnya adalah bacaan ringan. Ya Nabi biasanya membaca surat apa? Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah itu sunnah. Ini sunnah iqamah salat subuh kan begitu ya. Sebagian orang mengatakan ditunda, diundur sampai berapa menit? Ada yang sampai setengah jam kan gitu ya, sampai 30 menit. Entah berapa salat dia kerjakan untuk menunggu waktu yang panjang. Sementara Nabi tidak lebih dari apa? 2 rakaat ringan. Apa? 2 rakaat ringan. Tidak lebih dari itu. Bukan 2 rakaat panjang. 2 rakaat ringan. Ya 2 rakaat ringan. Yang bisa kita takar waktunya kira-kira 4 menitan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, nah itulah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah beliau lebih aula untuk diikuti daripada apa? Daripada sunnah-sunnah yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, sunnah beliau lebih utama untuk diamalkan daripada sunnah-sunnah yang dibuat oleh manusia. Baik. Wa qala an-Nawawi, Al-Imam an-Nawawi mengatakan, qad istadallu bihi man yaqul, hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang berpendapat tukrahu sholatu min tulu'il fajri illa sunnatis subuh. Dimakruhkan mengerjakan salat ya semenjak atau mulai dari terbitnya fajar sampai pelaksanaan salat subuh kecuali apa? Kecuali sunnatul subuh. Kecuali sunnah subuh, yaitu sunnah fajar. Wa ma'lahu sababun, dan salat-salat yang punya sebab. Misalnya salat ya tahiyatul masjid. Kalau di sana ada pelonggaran untuk mengerjakannya, kan begitu ya. Atau digabung antara salat sunnah tahiyatul masjid dengan apa? Dengan salat sunnah fajar. Wali ashabina fil mas'alati thalathatu awjuh. Nah di dalam hal ini ada 2 bentuk, ada 3 bentuk pendapat. Ahaduha hada. Yang pertama adalah ini, makruh mengerjakan salat kecuali salat sunat fajar. Wa naqalu al-Qadhi Iyad min an-Malik wal Jumhur. Kemudian Al-Qadhi Iyad menukil pendapat ini dari Imam Malik dan dari para jumhur ulama. Wa qala Al-Qasqalani mengatakan, "Dhahab al-Malikiyah wal Hanafiyah ila thubut al-karahah min tulu'il fajr wa rak'atay al-fajr." Bahwa ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah telah sepakat menetapkan makruhnya mengerjakan salat sunat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat salat sunat fajar. Wa huwa masyhur madzhab Ahmad. Dan inilah dia pendapat yang paling masyhur di dalam mazhab Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Wa wajibun inda Syafi'iyah, dan merupakan satu pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Wa qala Ibnu Salah mengatakan, menjelaskan, innahu dhahirul madhab, inilah dia zahir madhab, yaitu madhab al-Imam Syafi'i. Wa qata bihi al-Mutawalli fi at-Tatimah, inilah yang ditegaskan oleh al-Mutawalli di dalam kitabnya At-Tatimah.
Penulis mengatakan, wal karahah tsani sabitah fi ghairi hadis. Sebenarnya kemakruhan ini ditetapkan bukan hanya dari hadis ini saja, tapi banyak lagi hadis-hadis lain yang menetapkan kemakruhannya. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ya, dan lain-lain. Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazid ala rak'ataini. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari mengerjakan 2 rakaat ini. Ma'hadihi ala shalah. Ya, sementara kita tahu bahwasanya Rasulullah itu sangat bersemangat untuk salat. Tapi antara terbit fajar sampai ditegakkannya salat subuh itu tidak lebih dari 2 rakaat. Sementara beliau adalah orang yang bersemangat untuk mengerjakan salat. Bahkan beliau telah mengatakan, ya Bilal, arifna bis salat. Wahai Bilal, segarkanlah kami dengan salat. Ya. Semangatilah kami dengan salat. Akan tetapi untuk waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya lebih dari 2 rakaat saja. Baik. An Yasar Maula Ibn Umar. Diriwayatkan dari Yasar Maula Ibn Umar. Ia mengatakan, Ra'ani Ibnu Umar. Ibnu Umar melihatku wa ana usalli ba'da tulu'il maghrib. Sementara aku mengerjakan salat setelah terbitnya fajar. Yaitu salat yang banyak, lebih dari 2 rakaat salat sunat fajar. Faqal, maka dia mengatakan, Ya Yasar, hai Yasar, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami mengerjakan salat seperti ini. Faqala sudah mengatakan, yuballighu shahidukum wa ibakum. Adalah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. La tusallu ba'da al-fajr illa sajdatain. Janganlah kalian mengerjakan salat setelah fajar, setelah terbitnya fajar, kecuali 2 rakaat saja. Kecuali 2 rakaat saja. Nah, bagi saya katakan bagi yang menunda iqamah sampai bermenit-menit, puluhan menit, bahkan sampai setengah jam, kira-kira apa yang dilakukan? Ya salat. Enggak kunjung apa? Enggak kunjung iqamah kan begitu ya? Karena fajar memang belum terbit. Ya terpaksa lah nunggu kan begitu ya. Masih gelap-gelap begitu mau salat juga nunggulah. Bagi yang sudah mengetahui hukum itu, dia nunggulah. Ya, nunggu sampai dipastikan terbit fajar. Baru iqamah. Jadi dia telah melanggar 2 sunnah. Bagaimana yang kedua? Sunnah yang pertama dilanggar. Adzan sebelum waktu. Yang kedua, sunnah yang kedua yang dilanggarnya apa? Ya, memanjangkan iqamah ya lebih dari apa kadar yang ditetapkan oleh Nabi. Dan bisa jadi dia melanggar sunnah yang ketiga. Yaitu apa? Dia banyak mengerjakan sholat sunat setelah terbit fajar. Ya, demikian. Qanifitin, azani Allah wa iyyakum. Ya, setelah dia mengumandangkan azan fajar tadi kan begitu ya. Demikian. Baik. Ini masalahnya. Itu hadis yang pertama dari Ibnu Umar. Wa qala Tirmidzi aqabahu. Dan Imam Tirmidzi mengatakan sudah itu, yaitu sudah hadis ini. Wa huwa majtama alaihi ahlul ilmi. Inilah yang disepakati oleh ahli ilmu, kata Al-Imam Tirmidzi. Karihu ayusalli ar-rajulu ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn fajr. Bahwa mereka memakruhkan seorang laki-laki atau seorang mengerjakan salat sudah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar saja. Apa? Kecuali 2 rakaat fajar saja. Rawal Baihaqi wa ghairuhu bi sanadin sahihin an Sa'id bin Musayyib. Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya dia melihat seorang laki-laki mengerjakan salat ba'da tulu'il fajri, sesudah terbit fajar, aktsaru min rak'atain, lebih dari 2 rakaat. Dia mengerjakannya lebih dari 2 rakaat.
yuksiru fiha ruku' wa sujud. Dia berbanyak ruku' dan sujud. Artinya apa? Dia berbanyak rakaat, lebih dari 2 rakaat. Itu maksudnya. Ya, sudah sholat lagi gitu ya. Karena mungkin ya disebabkan itu tadi. Ya, yang mukim ataupun yang bertugas iqamah atau imam belum muncul juga kan begitu ya. Ya, karena muadzinnya menundanya sampai bermenit-menit, puluhan menit. Ya, hingga orang ini mungkin ya karena kondisi ya daripada kantuk-kantuk kan begitu ya, udah selesai sholat lagi dia. Nah, seperti itu yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib. Orang ini sholat terus kan begitu ya, lebih dari 2 rakaat. Maka fanahahu. Maka Sa'id bin Musayyib pun melarang orang ini. Ya udah, jangan banyak. 2 rakaat saja, karena Nabi tidak lebih dari 2 rakaat. Tidak lebih dari 2 rakaat. Maka dia mengatakan, ya Abu Muhammad. Ya, karena saya lihat juga di sini ada yang dor-doran juga sudah sholat lagi. Ya. Ini perlu diingatkan juga kan itu. Sudah cukup 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja. Kalau misalnya kita datang sebelum terbit fajar, sebelum azan, silakan sholat tahiyatul masjid dulu, baru setelah azan sholat fajar. Tapi setelah azan fajar, ya, maka 2 rakaat saja. Ya, kadang-kadang juga karena terus sholat sampai 3 kali kan gitu ya, tapi tidak sholat apa? Ya baru ya kadang-kadang imam terhalang untuk apa? Untuk maju kan gitu ya, nunggu orang yang masih sholat tadi. Padahal dia sudah sholat tadi, sudah azan ya. Lain halnya sholat sebelum azan, sebelum terbit fajar, itu tak terhitung di sini ya. Nah setelah muadzin mengumandangkan azan fajar, ya enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Paham? Nah, demikian. Maka Sa'id bin Musayyib melarangnya. Namun dia berkata, ya Abu Muhammad, yu'adzibuni Allah 'ala shalat. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadabku karena salat? Ya. Ini kan bagus soalnya daripada bengong kan begitu ya. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Ya, seperti orang-orang sekarang dilarang untuk baca Quran ya, dengan cara yang salah. Ya, mungkin dia akan mengatakan, ya, udah bagus baca Quran dilarang lagi kan begitu ya. Dilarang dilarang berselawat dengan cara yang salah, dia mengatakan, ya, udah bagus berselawat masuk disalahkan. Kemarin nyanyi enggak disalahkan katanya gitu. Nah, seperti itu mungkin alasan mereka. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, tidak. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabmu karena salat. Ini kita harus hati-hati dengan satu pernyataan ya. Pernyataan ini masih umum. Kalau ada orang mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadabku karena baca Quran? Jawabannya apa? Tidak. Karena itu statement umum. Baca Quran itu ada yang benar dan enggak benar kan begitu ya. Nah, kalau dikatakannya apakah Allah akan mengadabku karena baca Quran? Maka jawabnya tidak. Seperti jawaban Sa'id bin Al-Musayyib. Lalu diperinci. Nah, demikian. Ya, bahwa ya, salat yang membuat pelakunya diazab itu adalah salat yang menyelisihi sunnah. Nah, itu dia. Sama seperti tadi. Apakah aku diazab, disiksa karena baca Quran? Jawabnya tidak. Tapi akan diazab karena ya baca menyelisih sunnah di dalam membaca Al-Quran. Beliau mengatakan walakin yu'adzibaka ala khilaf sunnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu karena menyelisih sunnah di dalam pelaksanaan salat. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, ini adalah jawaban yang hikmah, jawaban yang hakim, yang bijaksana kan begitu ya. Jadi menetapkan apa yang harus ditetapkan dan menafikan apa yang harus dinafikan. Jangan kita menafikan apa yang harusnya ditetapkan kan begitu ya. Kalau dijawab iya kan begitu ya. Nah, ini akan rancu. Nah, misalnya dijawab oleh Sayyid iya, kamu diazab karena salat. Nah, ini akan rancu. Ya, sementara di sini perlu apa? Tafsir. Maka dalam hal-hal ya dalam perkara-perkara yang perlu tafsir maka harus tafsir.
Dan perkara-perkara yang tidak perlu tafsir, biarkan dia dalam kemujmalannya. Itu kaidah. Wa hadza min badai ajubah, Sa'id bin Musayyib. Dan ini termasuk salah satu jawaban yang paling yang paling tepat ya, yang paling bijak dari seorang Sa'id bin Musayyib. Ya, wa huwa silahun qawi. Ini adalah silah, yaitu senjata yang sangat ampuh alal mubtadi'ah, terhadap orang-orang pelaku bid'ah, alladzina yastahsinuna katsiran min al-bid'ah, yang menganggap baik banyak perbuatan bid'ah, ya, biismi annaha dzikrun wa shalah, dengan alasan itu adalah sunnah, itu adalah salat, itu adalah zikir, kan begitu ya. Itu adalah doa, ya. Kita larang mereka berdoa sudah salat, kan begitu ya, salat fardu. Maka kalau mengatakan, wah, apakah salah kami berdoa? Gitu. Ya, kita katakan berdoa itu umum, itu pernyataan umum. Kalau dikatakan, apakah salah kami berdoa? Bagus kami berdoa, kan begitu ya. Nah, kita katakan itu pernyataan umum yang harus ditetapkan sesuai dengan keumumannya. Maka kita katakan, kalau jawabnya apakah, kan pertanyaannya apakah, maka jawabnya apa? Tidak. Ya. Tidak salah dengan doa, tapi salah dalam apa? Ya, melakukan ya doa pada saat itu. Nah, itu menyelisih apa? Sunnah. Nah, demikian. Tidak ada salah dengan doa, karena Nabi mengatakan ad-doa huwal ibadah. Tapi doa yang salah adalah doa yang tidak menurut tuntunan sunnah. Summa yunkiruna ala ahli sunnah. Kemudian mereka mengingkari ahli sunnah. Ingkar dzalika alaihim wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikr wa shalah. Ya, mereka mengingkari ahli sunnah yang mengingkari perbuatan mereka tadi. Lalu mereka menuduh ahli sunnah itu mengingkari zikir dan salat. Wa hum fil haqiqati innama yunkiruna khilafahum lis sunnah. Namun pada hakikatnya yang diingkari oleh ahli sunnah itu adalah ya perbuatan mereka yang menyelisihi sunnah di dalam berzikir, di dalam salat, dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, demikian asal fitin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang ya larangan datang ke masjid atau hadir di masjid bagi orang yang baru saja makan bawang putih, bawang merah yang mentah ya, dan makanan-makanan sejenis yang dapat mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Ya, termasuk juga bau rokok, kan begitu ya, dan seterusnya. Baik. Nanti akan dijelaskan perincian masalah ini. Ya, sebagai orang mengkiaskan atau menyamakan peti dan jengkol. Apakah masalah ini dikembalikan kepada huruf? Nanti akan dijelaskan. Ya, karena kalau di sebagian daerah bau peti dan jengkol itu biasa aja, nyaman aja kan gitu ya. Di daerah yang lain mau muntah kan gitu ya. Ya. Contohnya yang lain adalah apa namanya sirih. Ya, di sebagian tempat sirih biasa, bau sirih orang biasa, enggak dikatakan mengganggu. Tapi di sebagian tempat mau muntah orang itu kan gitu. Bau sirih. Nah, demikian juga yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wal muslimin. Ya, selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Saya jawab. Ya. 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 Dia berniat maghrib, ya. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama dia tetap tasyahud, menunggu sampai tasyahudnya imam. Dia tetap duduk tasyahud, ya. Ketiga lah. Ya, rakaat ketiga dia tetap duduk tasyahud, ya. Sampai imam tasyahud. Yang kedua, dia tasyahud salam, kemudian ikut bersama imam salat isya. Paham?
Ya dia duduk, tentunya dia pasti duduk di rakaat ketiga kan gitu ya, karena dia mengerjakan 3 rakaat. Cuma perbedaannya apakah dia salam atau tidak salam. Kalau dia tidak salam, maka dia menunggu sampai salamnya imam. Kalau dia salam, maka dia salam lalu dia ikut kalau masih bisa dia bangkit atau mengikuti imam, ya, mengerjakan salat isya, kemudian menyempurnakan sudah itu. Nah, 2 bentuknya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Iya, dengan takbir. Ya, takbir. Tahrimuha takbir, dengan takbir. Tahrimnya masuk salat itu dengan takbir. Cuma enggak perlu sedekap. Allahu Akbar langsung sujud misalnya. Allahu Akbar langsung ruku. Allahu Akbar langsung duduk begitu. Ya, tergantung kondisi imamnya bagaimana. Tapi tetap bertakbir. Itu tahrimnya salat. Artinya memulai salat. Maksudnya kita ke dalam salat itu dengan takbiratul ihram. Baik. Namun setelah itu ikuti imam. Enggak perlu sedekap Allah kan sebagian orang lalu enggak perlu. Karena itu sudah jelaskan kemarin. Itu masalah itu. Jadi itu waktunya bukan dia sedekap. Bukan dia berdiri kan begitu. Misalnya imam sedang apa misalnya? Sedang duduk misalnya. Ya bukan waktunya sedekap, itu waktunya duduk. Maka dia takbir langsung duduk. Paham? Enggak perlu lagi dia sedekap. Apa fungsinya dia sedekap? Enggak ada fungsinya kan begitu ya. Orang imamnya enggak sedekap. Imamnya sedang duduk. Maka dia takbiratul ihram sebagai tanda dia masuk dalam salat. Kemudian dia ikuti imam bagaimana kondisinya. Kalau duduk, kalau ruku, kalau dia sujud. Allahu Akbar. Ya. Ya, Pak. Iqamah. Enggak ada iqamah. Enggak ada. Menjawab iqamah enggak ada. Menjawab azan enggak ada. Nah, berbeda antara azan dan iqamah. Azan itu istirsal, itu panjang. Adapun iqamah itu dengan cepat, cepat. Jadi kalau ketika untuk iqamah jangan seperti azan kan gitu ya. Ihdar ya. Istirsal pada azan, ihdar pada iqamah. Ihdar itu artinya cepat. Ya. Begitu. Ihdar, ya. Ruku sebenarnya ya kalau dia sudah salam nggak ada lagi. Salam pertama itu selesai sholat sudah. Ya, salam pertama itu sudah terputus sholat, selesai sholat sudah, nggak ada apa-apa dia. Ya, iya. Kalau salam kedua itu sudah di luar sholat. Paham? Sunnah salam kedua itu. Jadi kalau kita dapat imam sudah salam kedua itu kita nggak dapat lagi. Konsekuensinya bagaimana? Kalau kita musafir, ya kita dapat imam sudah salam kedua, lalu baru kita ikut, maka kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena kita tidak terhitung sholat bersama imam. Tapi kalau sebelum salam pertama kita sempat ikut, maka kita harus ikut sholatnya imam, yaitu 4 rakaat. Itu konsekuensinya. Paham maksudnya? Ya. Ya. Ya, sikap kita ikut kunutnya.
Iya, angkat tangan. Iya, kalau dia doa sampai habis ya, itu sampai habis. Kalau dia nggak sampai habis, nggak sampai habis. Dia ikutlah sampai habis, sampai dia selesai doa. Kalau dia nggak berdoa lagi, ya selesai itu. Ya, ada lagi. Nanti di rumah baru teringat pertanyaannya. Oh iya, tadi namanya ini. Bengong nggak? Apa itu? Hah? Ya. Kita sedang makan. Rumah kita dekat masjid. Ada tujuan apa salat di tempat lain? Ya, karena salat tempat lain itu ada beberapa tujuan. Satu tujuan menghindari masjid itu. Ya. Kemudian yang kedua memang ada acara-acara yang sifatnya intensif kan gitu ya. Jangan tuh mau ngaji, ya kan di sini, ya kan. Azan ke sana ada azan misalnya, tuh mau ngejar di sini, nggak apa-apa. Itu kan bukan terus menerus kan begitu. Tapi kalau antum sengaja meninggalkan dan tatabu'il masjid itu nggak boleh. Nah, paham? Jadi kalau kita ada acara misalnya, ya kita ada rapat di masjid. Azan sudah, ya kita di sini kan gitu ya. Janjinya misalnya sholat isya di sini kan. Jadi nggak jadi masalah itu yang sifatnya insidentil tidak terus menerus kan seperti itu kan ya. Mungkin pada waktu itu orang pun udah maklum. Tapi kalau selalu, nah, itu artinya dia sengaja menghindar dari masjid itu. Nah, alasannya apa? Kalau alasannya ternyata di sana imamnya itu dukun dan bisa kafir dengan ini ya, bisa dibenarkan kan gitu ya. Atau imamnya tidak tumaninah kan tidak sah salatnya. Tapi kalau alatnya tidak benar nggak bisa juga. Ya. Apa? Sebenarnya batasan perjalanan nggak ada dibatasi dengan waktu dan jarak. Dengan jarak dan waktu nggak dibatasi dengan itu. Tapi dibatasi dengan urfi. Urfinya kita keluar safar maka dianggap safar. Sebenarnya kalau safar nggak ada kaitannya dengan jamaah. Jamaah itu bisa musafir bisa, mungkin bisa. Ya kaitannya dengan safar. Apakah dia harus musafir? Nah kalau dia tidak musafir, maka jangan mengqasar. Dia bukan musafir, maka jangan mengqasar. Ya tetap salatnya sama sempurna, tapi ya mungkin kalau misalnya ada seseorang pergi berburu misalnya, pergi cari ikan, jauh jalan, tak kemana-mana dia kan gitu. Mungkin jalannya lebih jauh daripada musafir gitu ya. Tapi dia kan bukan musafir, dia mungkin kan begitu ya. Nah, kecapean dia. Mau jamaah, silakan jamaah, tapi jangan qasar, itu dia. Nggak ada kaitannya dengan jamaah, ya safar itu. Kaitannya dengan apa? Qasar. Walaupun ya orang yang paling sering qasar dan jamaah itu adalah musafir. Kenapa? Karena beban perjalanan ya, beratnya safar. Karena Nabi mengatakan as-safar atau minal azab. Safar itu adalah ya potongan dari azab. Azab itu safar itu. Apalagi safar haji kan gitu ya. Aduh. Berat sekali. Makanya antum yang mau pergi haji ya, masalah praktikal dan teori haji itu mudah. Sama seperti antum sholat jemaah, tinggal ikut aja imam di belakang itu sampai salam juga gitu ya. Cuma masalahnya apa? Masalah safar sebagai qit'ah minal azab.
betul-betul jadi adat. Kalau yang ikut awam semua kan begitu ya. Wah, itu gak karuan itu. Makanya rombongan-rombongan yang ada itu masalahnya di mana? Bukan masalah praktikal yang mereka perdebatkan di sana, tapi masalah-masalah yang sifatnya keseharian. Ya kan Pak ya? Pernah ngaji kan? Ya. Saya pernah jadi tenaga musiman semut. Itu saya lihat kebanyakannya bukan praktikalnya udah. Ya gampang sebenarnya ngaji itu. Masalah yang paling berat adalah bagaimana menjaga adat safar, mulai dari dia pergi sampai dia pulang. Nah, ini yang berat. Itu yang sebenarnya harus, dan itu yang tidak ada pada kebanyakan rombongan-rombongan yang pergi haji. Itu yang tidak tersentuh sebenarnya. Jika wajar, ada yang mau bertumbuh kan begitu ya, ada yang tendang-tendangan, ada yang ejek-ejekan, bahkan ada yang tikam-tikaman. Pada zamannya anak itu ada tikam-tikaman sampai mati. Satu kamar. Tahun Sulawesi. Tikamnya kawannya. Ada satu orang mati, yang lainnya luka-luka. Itu masalah yang mana? Bukan masalah manatiknya, bukan. Ya bukan masalah ilmiahnya, enggak terpikir juga. Paling-paling ya beberapa masalah seperti pakai dam ya, dan sebagainya kan begitu ya. Jadi masalah yang paling berat itu adalah safar itu. Safar itu qit'atun minal adab. Nah, perlu orang yang mumpuni untuk membimbing safarnya supaya jangan jadi adab kan begitu. Paham maksudnya? Ya, itu dia. Banyak safar jadi adab ya. Lebih adab lagi kalau apa? Ya, kalau safar itu tidak dibarengi dengan ilmu kan begitu ya. Wah, itu lebih adab lagi. Tepuk kening aja lah. Ya kan? Betul Pak ya? Itu berdasarkan pengalaman mungkin ya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi safar itu kaitannya dengan safar, bukan dengan janji. Ya. Ya. Salat imam. Dekat aja. Kecuali ya khatibnya itu orang yang ada sunnah, sunnah, mencaci maki sahabat misalnya atau mencaci maki salaf gitu ya. Maka mencaci maki salaf orang benci dari salaf gitu ya. Dan dalam hadis itu tanpa antum bisa untuk menasihati dan menjelaskan, maka lebih bagus untuk menyingkir. Tapi kalau biasa-biasa aja umum-umuman gitu ya, jelas nggak apa-apa. Kadang-kadang juga bagus. Kalau umum ya, kadang-kadang kesalahan 2 kali azan itu masalah fikih. Paham? Nah, tapi kalau khatibnya itu antum tahu ini adalah musuh sunnah, isinya apa? Mencaci maki sunnah kan begitu, yang mencaci maki sahabat kan misalnya gitu ya. Maka antum harus menyingkir. Ya, kecuali antum bisa menjelaskannya seperti yang dilakukan oleh para salaf. Ada pernah terjadi pada Syekh Ahmad Syakir, ya, khatib berkhutbah, dia katakan Jamal Abdul Nasir kan gitu ya. Dia lebih ma abasa wala tawalla anja'ul ama. Dia memuji Jamal Abdul Nasir yang dia katakan dalam khutbahnya, ma abasa wala tawalla anja'ul ama. Yang datang, yang hadir di situ adalah Taha Hussein. Untuk Taha Hussein orang buta, penyair yang